Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, 12 farmasi industri, dan 12 kecantikan. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gentayu Putri Lembayung. Nama saya Elita Sari. Nama saya Nadia Salmaharja. Nama saya Pradita Apriliana Suhartiningsih. Tasya Indra Zahra. Nama saya Nia Ramadhani. Di video kali ini, kami ingin membahas bab 4 tentang IPTEK atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Silakan disimak ya videonya. Pengaruh IPTEK dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh IPTEK itu pasti ada dua sisi ya, entah itu yang positif atau yang negatif. Kalau mau dibahas yang positif dulu, kalau dari positif tuh pasti banyak sih, kayak lo jadi lebih mudah melakukan apapun, lo jadi mudah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu kan ya, kayak misalnya mau pergi kemana tinggal pakai Gojek, atau misalnya lapar tinggal nge-GoFood, ya nggak sih? Terus kalau misalnya lo mau belanja tanpa harus gimana-gimana, atau misalnya mau cari barang-barang yang gak ada di store, lo tinggal ke Shopee, Lazada, Tokped, kayak gitu kan. Nah, negatifnya, dampak pengaruh negatifnya dari kemajuan IPTEK yang sangat pesat ini ya. Jadi mungkin untuk anak-anak tuh jadi lebih mudah untuk mengakses apapun itu. Apalagi kan sekarang anak-anak tuh kayak buka handphone udah YouTube plug gitu. Nah, jadinya anak-anak kayak makin lebih pintar daripada kita gitu kan ya. Itu sih yang harus dikurangin, mungkin dari orang tuanya juga, jangan terlalu kayak ngasih atau gimana kayak gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari, pengaruh IPTEK dalam kehidupan sehari-hari saat ini sudah beraneka ragam, di mana mengingat sekarang sudah memasuki zaman era globalisasi, di mana pengetahuan tentang IPTEK dalam masyarakat sudah berkembang secara pesat. Dapat kita lihat dari segi sisi positifnya terlebih dahulu, di mana pada saat pandemi seperti ini, IPTEK sangat dibutuhkan dalam kalangan masyarakat, terutama dalam bidang internet dan elektronik. Contohnya seperti guru, pelajar, dan mahasiswa sangat membutuhkan internet dan elektronik sebagai media ajar mengajar pengganti tatap muka di sekolah. Pada saat ini kita juga dapat mudah mengakses informasi sehingga wawasan kita menjadi luas. Nah, selain sisi positifnya pasti ada juga sisi negatifnya. Sisi negatif dari pengaruh perkembangan IPTEK ini yaitu munculnya website-website yang tidak bertanggung jawab serta lunturnya nilai dan moral sosial dalam masyarakat. Sehingga kita harus cermat dalam menghadapi perkembangan IPTEK ini agar tidak terjadinya penyalahgunaan. Contoh kemajuan IPTEK pada zaman kayak gini ya, banyak MRT, ya nggak sih, LRT kayak gitu-gitu. Terus misalnya kita yang misalnya yang di bawah umur atau kayak gitu yang belum mampu untuk punya kartu kredit, kita bisa punya ini Jenius ya kan, Jenius atau enggak Dana lah, GoPay lah, kayak gitu kan yang gampang-gampang deh kan, kayak gitu kan mudah banget ya. Jadi kayak kita bisa mempermudah kehidupan kita sendiri gitu kan. Itu sih pengaruh dan kemajuan IPTEK pada zaman kayak gini. Contoh perkembangan IPTEK yang berguna bagi kehidupan bangsa ya. Saat ini IPTEK digunakan sebagai alat untuk pertahanan keamanan negara karena dengan adanya IPTEK maka pengawasan menjadi lebih mudah dan terjangkau. IPTEK juga menanggulangi adanya bencana yang tidak diinginkan karena dengan adanya peringatan dini atau pengelolaan informasi tentang bencana, dan IPTEK membuat sebuah negara disegani dan dihormati karena memiliki kemampuan yang unggul di bidang IPTEK. Dengan IPTEK, maka negara bisa menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Selama pemanfaatan IPTEK, adakah dampak negatif yang kamu rasakan? Ada sih, kayak misalnya sering ada berita-berita hoax kan di berita-berita. Terus di sosial media juga banyak banget kan berita-berita hoax tentang COVID gitu yang lagi marak. Terus juga pernah ke hack tuh akun sosial medianya juga. Oh iya. Gitu doang. Ya udah, berarti jadi
dampak negatifnya itu sangat merugikan ya bagi kamu ya. Iya, itu rugi banget. Selama pemanfaatan iptek, adakah dampak negatif yang kamu rasakan? Menurut saya dampak negatif itu pasti ada. Kayak contohnya tuh di bidang komunikasi. Di bidang komunikasi itu sekarang dengan adanya pemanfaatan iptek marak banget jadinya cyberbullying, yang mana itu tuh sangat amat berbahaya untuk kesehatan mental seseorang. Kayak ada kesalahan dikit langsung dibully. Terus juga tuh kayak dengan adanya pemanfaatan iptek itu tuh kayak kita seakan-akan menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Kayak orang-orang tuh semakin gak peduli sama orang di sekitarnya, padahal kita tuh makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Dan contoh yang lain itu di bidang ekonomi. Sekarang tuh marak banget terjadinya penipuan online, ya kan? Itu tuh menurut saya sangat negatif gitu untuk kita. Dan angka pengangguran tuh semakin tinggi karena banyaknya tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan tersendiri. Ya, oke. Jadi setelah dampak yang kamu rasakan tadi, bagaimana sih cara Anda mengurangi pengaruh negatif akibat kemajuan iptek tadi? Biasanya sih kalau misalnya itu kayak lebih bijak aja ngelihat beritanya gitu. Terus cari orang-orang yang terpercaya kayak misalnya dokter-dokter atau kayak pemerintahan. Itu aja sih. Oke, berarti lebih positif lagi memakai teknologinya di zaman sekarang ini ya. Iya. Iya. Bagaimana sih cara kamu ngurangin pengaruh negatif akibat kemajuan iptek? Menurut saya sih kita lebih bijak aja dalam menggunakan sosial media gitu. Kayak misalnya ada berita yang belum tentu benar adanya, ya kita jangan menelan mentah-mentah soal itu tuh salah gitu. Karena kita tuh belum tahu kebenarannya tuh kayak gimana. Terus juga tuh kita tuh lebih terbuka sama orang-orang di sekitar kita, kayak lebih pedulilah kalau misalnya orang-orang di sekitar kita tuh membutuhkan kita atau gimana. Karena gimana pun juga kita tuh pasti bakal butuh orang-orang yang ada di sekitar kita. Terus juga dalam bidang ekonomi ya, biar kita nggak mudah ketipu dalam belanja online, lebih bijak lagi kita dalam memilih toko. Kayak misalnya kita bisa milih di toko-toko yang udah verified atau toko-toko yang udah terpercaya gitu kan. Itu aja sih menurut saya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.